Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Sarbawa MPD SMA Negeri 2 Pare, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta staf karyawan-karyawati SMA Negeri 2 Pare, serta teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, bersilaturahmi dan thalabul ilmi di acara yang insyaallah mulia ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan tilawatil Quran, yang ketiga kajian inti sekaligus doa, dan yang keempat penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara di siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Ala diniyah wa ala kulli niyatis sholihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh sahabat kita Thoriq Yahya. Kepada Thoriq Yahya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'aziza huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat kita Thoriq Yahya. Semoga dengan tilawatil Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala memberkahi acara di siang hari ini. Memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairul Anam. Kepada Ustadz Khairul Anam dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانهم مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, atas anugerah yang namanya iman, yang namanya Islam, dan juga kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah acara yang barokah ini, yakni dalam rangka peringatan 1 Muharram, tahun baru Islam, yang mana tahun baru yang diistimewakan oleh Allah. Sebagaimana kalau kita lahir, pasti kita ingat tanggal lahir kita. Bahkan beberapa dari kita mengadakan acara-acara tertentu untuk menunjukkan bahwa hari itu adalah hari yang istimewa. Ada banyak peristiwa-peristiwa istimewa di dalam 1 Muharram ini yang bisa menjadi pembelajaran kepada kita. Di samping kita mengadakan pertemuan di siang hari ini dalam rangka untuk meningkatkan iman, sekaligus dari iman itu akan menumbuhkan yang namanya imunitas pada diri kita, sesuai dengan tema yang diberikan. Tak lupa sholawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuangan beliau, para sahabat, sehingga kita menikmati yang namanya iman, yang namanya Islam, dari kejahilian menuju suatu terang benderang, dari sesuatu yang tidak ada aturan menjadi banyak aturan, yang itu semua akan menyelamatkan diri kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ada banyak hal yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dalam memperingati 1 Muharram atau bulan Muharram ini. Kejadian demi kejadian yang terjadi di tempo dulu bisa kita menjadi acuan agar kita berubah untuk lebih baik. Kisah bagaimana Nabi Adam diampuni oleh Allah, kisah bagaimana Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan, kisah bagaimana Nabi Ibrahim diselamatkan dari panasnya api, kisah bagaimana Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara karena fitnah. Banyak kejadian-kejadian yang lainnya yang luar biasa yang Allah berikan, sehingga kita menilai, sehingga kita mencatat bahwa bulan Muharram adalah bulan istimewa. Dan alhamdulillah, tema di siang hari ini adalah bagaimana kita meningkatkan iman kita seiring dengan imunitas yang menjadi kebutuhan kita, apalagi di masa pandemi kali ini. Sesuatu yang sangat berharga, kesehatan, yang mungkin sebelumnya kita abai, kita tidak perhatian, dan sekarang ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam aktivitas kita sehari-hari. Pertanyaan pertama kali ketika kita bertemu kepada saudara kita yang lainnya adalah bagaimana kesehatannya, bagaimana kondisinya.
Ini menunjukkan bahwa kesehatan sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa pandemi seperti ini. Islam datang dengan berbagai macam perintah yang itu semuanya memiliki nilai dalam rangka untuk menjaga diri kita. Diakui atau tidak, manusia memiliki dua unsur yang penting. Unsur yang pertama adalah ruhiyah, hati kita. Unsur yang kedua adalah jasadiah kita, fisik kita. Dan dua hal ini sangat penting. Yang utama adalah ruhiyah kita. Ketika iman kita turun, maka kita butuh yang namanya suplai energi yang akan memunculkan ruhiyah kita. Datang di majelis-majelis taklim, bergegas kita memenuhi perintah-perintah Allah. Segera kita mengambil lembaran-lembaran Al-Quran untuk kita baca. Itu adalah suplemen. Sebagaimana kita butuh ketika baterai HP kita habis. Pasti kita mencari colokan atau cas agar kondisi HP kita stabil. Begitu juga ruhiyah kita. Ruhiyah kita tidak bisa kita sepelekan. Karena itu adalah unsur yang utama di dalam kita beraktivitas. Dan Allah banyak menyinggung kita terkait dengan hati ini. Hati adalah hal yang sangat vital di dalam aktivitas kita sehari-hari. Apalagi terkait dengan keikhlasan kita dalam beramal. Ketika hati ini kuat, ketika hati ini sehat, insya Allah kita dalam kondisi baik. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Salah satu suplemen ketika hati kita ingin tenang, maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan hati adalah sumber utama di dalam kita melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Di samping perintah-perintah Allah yang lainnya tentunya. Hampir semua perintah Allah memiliki dampak yang luar biasa di dalam fisik kita. Kita melihat sholat. Inna sholata tanha anil fakhsha'i wal munkar. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tidak hanya itu, tapi juga sholat akan bisa menyehatkan diri kita. Sholat diawali dengan wudu. Dan wudu itu adalah bersuci kita. Toharoh. Membasuh muka kita, tangan kita, kaki kita. Dan itu rutin, minimal 1 hari 5 kali sesuai dengan perintah Allah dalam sholat. Sementara sekarang lagi ramai terkait dengan sering-sering mencuci tangan. Maka Islam sangat relevan, sangat sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi di masa-masa seperti ini. Lebih kita kuatkan di dalam kita bersuci. Lebih kita tekunkan dalam kita bersuci. Bahkan kalau bisa diusahakan tidak menunggu sholat kita berwudu, tapi setiap kali, setiap waktu ketika kita batal, kita diminta untuk berwudu. Dan ini adalah salah satu dari cara Allah untuk menyelamatkan diri kita sebagai orang yang beriman. Agar kita tidak mudah terserang suatu penyakit. Terus bagaimana kita melihat, memandang perintah yang namanya sholat itu? Sholat itu juga salah satu cara Allah untuk menjaga diri kita. Kalau kita tahu resep bagaimana Rasulullah menjaga agar tetap fit, agar tetap sehat, ada 3. Yang pertama adalah giatkan diri kita untuk sholat tahajud, sholat malam. Pagi hari yang mana banyak orang lagi tidur, oksigennya masih luar biasa bersih,
dan sedikit orang yang menikmati, maka kita dianjurkan untuk bangun agar kita bisa menghirup oksigen terbersih ketika di pagi hari. Apalagi di malam itu kita dianjurkan untuk sholat malam. Biasakan sholat malam kalau kita ingin sehat, sebagaimana resep Rasulullah SAW. Yang kedua adalah tentunya seiring dengan sholat tahajud adalah sholat subuh. Kalau dihitung dari pahalanya cukup luar biasa. Terlepas dari pahala, Allah juga mengharapkan, menginginkan kita untuk sehat. Sehat, dan itu nilainya luar biasa. Apalagi kalau di kita atau mungkin keluarga kita, tetangga kita mengalami sakit. Berapa nilai yang namanya tabung oksigen? Berapa nilai yang namanya obat-obatan? Akan jadi mahal ketika kita diuji oleh Allah dengan sakit. Mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, disehatkan oleh Allah, mari kita biasakan untuk sholat tahajud. Rutinkan kita dalam menjalankan. Iringi dengan nanti menjalankan sholat subuh. Resep yang ketiga adalah banyak-banyak kita tilawatil Quran. Karena Al-Quran itu adalah asyifa. Al-Quran itu juga obat pada diri kita. 3 hal inilah resep yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, agar kita terbiasa untuk sholat tahajud, agar kita terbiasa untuk tepat waktu berjamaah sholat subuh, serta membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Banyak penelitian yang membuktikan ketika kita membaca Al-Quran dengan keras akan terjadi reaksi yang luar biasa pada diri kita, yang kategorinya diri kita banyak mengandung air, dan air itu akan bereaksi ketika kita baca Al-Quran. Anggota tubuh kita yang dominasinya adalah air yang ada di dalam darah kita akan senantiasa bereaksi, yang akan menjadikan tubuh kita menjadi sehat. Ini kebutuhan terkait dengan ruhiyah. Dan ini klop fitrah, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai manusia. Cuman kita harus sabar. Kita harus istiqomah. Karena Allah menghendaki keistiqomahan, istimror, terus menerus di dalam beramal. Sementara kita sebagai manusia seringkali inginnya adalah instan. Sesuatu harus langsung sembuh, sesuatu harus segera selesai. Jadi tidak salah ketika di kota Kediri ada suatu klinik, yang mana di klinik itu terapinya adalah terapi tahajud. Dan itu adalah perintah dari Allah dan bisa kita lakukan di rumah-rumah kita. Mari kita giatkan diri kita untuk mewarnai rumah kita dengan sholat dan juga Al-Quran. Nawiru manazilakum biqiraatil Quran. Mari kita terangi rumah kita dengan sholat dan juga bacaan Al-Quran kita. Fa insyaallah akan muncul keberkahan di dalam rumah kita. Yang terkhusus adalah hati kita. Karena hati ini sesuatu yang mudah terbolak-balik. Karena penyakit yang sangat luar biasa terkait dengan hati adalah ketidakyakinan kita kepada Allah. Yakinkan diri kita bahwa Allah itu akan menyelamatkan diri kita melalui firman-firmannya, melalui syariatnya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seringkali kita ragu, sehingga kita lebih percaya kepada yang lainnya. Mari kita kuatkan. Allah memberikan perintah kepada kita, kewajiban kepada kita
Yang mana kewajiban itu semuanya sekali lagi hanya untuk kita, untuk diri kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Allah tidak mengambil sedikit pun dari apa yang kita usahakan. Dan itu semua akan kembali kepada kita ketika kita di akhirat kelak akan mendapatkan balasan berupa surga Allah. Mari kita upayakan di dalam diri kita, walaupun kita terasa sekali dalam melaksanakan perintah Allah itu ada rasa keterpaksaan, ada rasa semacam paksaan kita melaksanakan perintah ini dan itu. Tapi seiring dengan waktu Allah pasti akan memunculkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memudahkan segala urusan-urusan kita ketika kita memenuhi apa yang menjadi perintah Allah. Allah akan memberikan rizki kepada kita, bahkan dari jalan yang tidak kita duga. Rizki tidak harus berupa uang, berupa harta, tapi rizki bisa jadi kita disehatkan oleh Allah, kita dalam belajar dimudahkan oleh Allah, kita dilunakkan hati kita untuk memenuhi perintah-perintah Allah. Dan itu adalah rizki yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Berapa banyak rupiah yang harus kita keluarkan ketika kita belajar merasa sulit melalui les, bimbingan dan lain sebagainya. Tetapi ketika Allah memudahkan kita belajar, fa insya Allah itu adalah rezeki yang luar biasa dan akan terus kita rasakan sampai kita menuju kepada jenjang yang lebih tinggi. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah, momentum 1 Muharram kita jadikan sebagai evaluasi diri kita. Jangan sampai tahun ini yang akan kita lalui ini tidak lebih baik daripada tahun kemarin. Terkait dengan ibadah kita kepada Allah, mari kita cek sama-sama bagaimana sholat kita 5 waktu. Sudahkah kita merasakan kenikmatan di dalam sholat? Kita cek tilawatil Quran kita, baca Al-Quran kita. Sudahkah kita setiap hari membaca, bahkan lebih dari itu kita berusaha untuk menghafalkannya. Sudahkah kita di tahun yang kemarin ini membahagiakan kedua orang tua kita, akhlak kita kepada yang lebih tua, kepada guru kita, terkhusus kepada ibu kita? Sudahkah kita memberikan akhlak terbaik? Maka kita perbaiki di tahun ini agar kita lebih baik lagi. Jangan sampai tahun ini lewat begitu saja tanpa ada rasa perubahan pada diri kita. Coba kita lihat air. Air itu ketika dia bersih dalam kondisi diam, maka seiring dengan waktu pasti akan keruh, bahkan bau. Tetapi air itu kalau mengalir, walaupun kategorinya air itu sedikit kotor atau mungkin kotor, ketika dia mengalir terus, maka insya Allah itu akan menjadi bersih seiring dengan bergeraknya air. Begitu juga diri kita. Walaupun di masa pandemi seperti ini, seolah-olah kita terkungkung, terpenjara dengan situasi yang ada, pasti ada celah kita untuk bangkit, kita untuk lebih baik. Dari ruhiyah kita sampai juga kepada imunitas kita, dan yang lebih dari itu adalah prestasi, kemampuan kita, kapasitas kita bisa kita tingkatkan. Walaupun di masa-masa seperti ini. Terus bergerak. Pikiran kita terus bergerak. Bagaimana kita belajar secara kreatif, bagaimana kita beraktivitas secara kreatif. Karena pandemi seperti ini semuanya akan mengalami, dan semuanya mengalami kan. Tidak ada pilihan. Semuanya kena yang namanya pandemi. Dan kita memohon kepada Allah semoga Allah tidak menguji kita dengan sakit, itu aja.
Terlepas dari sakit atau tidak, ketika kita bisa bergerak, ketika kita beraktivitas, maka insya Allah akan muncul ide-ide, gagasan-gagasan baru yang akan membuat perubahan pada diri kita. Otak kita akan senantiasa cerdas, sekaligus sehat ketika otak kita ajak untuk berpikir. Belajar dari apa yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru, menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang kita hadapi setiap hari, tetap beraktivitas dengan keorganisasian, maka insya Allah kita akan sehat dengan sendirinya. Wabah bukan kita semata-mata kita takuti, tapi bukan berarti kita ceroboh, tetap kehati-hatian sebagaimana takwa. Sahabat ketika bertanya kepada Umar bin Khattab berkaitan dengan takwa, maka sahabat itu pun menjawab, yang namanya takwa adalah kehati-hatian. Bagaimana seseorang itu melalui suatu tempat yang mana tempat itu ada banyak duri, maka dikatakan kehati-hatian. Bukan berarti kita berhenti, tidak bergerak, tetap kita bergerak dalam rangka kita untuk beraktivitas, tapi kehati-hatian. Ini adalah kebutuhan terkait dengan ruh. Insya Allah ketika kita dekat dengan Allah, dengan perintah-perintahnya, maka insya Allah Allah akan menjaga diri kita. Kemudian yang kedua, kebutuhan kita sebagai manusia adalah jasadiyah. Kita memilah makanan-makanan yang baik, makanan-makanan yang thayyib, halalan thayyiban. Jadi tidak hanya baik saja tapi juga halal, agar kita terjaga secara ruh. Sangat eman sekali ketika kita menjaga sholat kita, tilawah kita, tapi makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita ada sesuatu yang subhat, ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Banyak-banyak kita berolahraga, tentunya terkontrol, melaksanakan aktivitas-aktivitas yang mana kita memunculkan yang namanya kebugaran. Apalagi sekarang lagi rame-ramenya goes, ya kan? Di sana sini banyak. Tentunya kita juga menjaga protokoler kesehatan di dalam aktivitas itu agar kita tidak tertular wabah yang masih belum berakhir ini. Rekan-rekan semuanya yang dirahmati oleh Allah, dua hal ini adalah kebutuhan vital di dalam diri manusia, agar kita bisa meningkatkan imunitas diri kita, baik itu ruhiyah kita dan juga jasadiyah kita. Dan yang ketiga, kebutuhan kita secara bersama adalah kita adalah makhluk yang tidak lepas dengan makhluk yang lainnya, atau mungkin manusia yang lainnya. Kita adalah makhluk sosial, antara satu dengan yang lainnya pasti ada interaksi, komunikasi. Mari kita jaga komunikasi ukhuwah itu dengan sebaik-baiknya. Disinilah kita diuji oleh Allah untuk banyak-banyak berpeduli kepada yang lainnya. Ada respon yang luar biasa pada diri kita ketika melihat ada orang lain yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Dan ini harus kita latih agar kita terbiasa. Masih sesuatu yang ringan pada diri kita kalau kita masih diuji dengan hal-hal yang seperti ini. Coba kita bayangkan saudara kita yang lainnya yang diuji dengan berbagai macam bencana. Mari kita memohon kepada Allah agar kita diberi kekuatan oleh Allah terkait dengan ruhiyah kita, ya, fisik kita dan juga hubungan sosial kita. Insya Allah konsepnya adalah bagaimana kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjalankan bagaimana cara sehat Rasulullah, kemudian kita menjaga tubuh kita agar senantiasa bugar, senantiasa bersih, serta bagaimana kita berinteraksi antara satu dengan yang lainnya dalam rangka kita komunikasi yang baik, menjalin ukhuwah persaudaraan, membahagiakan orang lain. Tidak hanya sekedar kita membahagiakan diri kita, tapi menjadikan orang lain bahagia terkait dengan keberadaan diri kita. Sehingga dengan itu semua
kita akan menjadikan hamba Allah yang senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, iman kita, jasadiah kita, dan pergaulan kita, sampai nanti Allah memberikan ketetapan kepada kita. Dan kalaupun Allah menguji kita dengan sakit, pasti ketika ruhyah kita baik, kita senantiasa dalam kondisi sabar. Kita dalam rangka untuk tabah menerima ujian demi ujian yang diberikan oleh Allah. Mungkin itu sedikit hal berkaitan dengan momentum Muharram yang menjadikan pembelajaran kepada kita agar kita senantiasa dekat dengan Allah, senantiasa kita ittiba kepada Rasulullah, mencontoh Rasulullah, serta kita berusaha untuk sehat dan sehat. Fa insyaallah dengan itu semua Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beraktivitas serta bisa meraih prestasi terbaik seiring dengan jenjang yang kita lalui sampai saat ini. Mari kita memohon kepada Allah, kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa membimbing kita, agar Allah senantiasa menunjukkan kepada jalan yang benar, agar Allah senantiasa mengampuni semua salah khilaf kita, serta Allah senantiasa memberikan rizki terbaik kepada diri kita, rizki yang namanya kesehatan, rizki yang namanya harta, rizki yang namanya kemampuan prestasi kita, dan tentunya semuanya itu dinaungi yang namanya keberkahan dari Allah. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Ya Allah, jadikan hamba-hambamu hamba-hamba yang soleh solehah, yang senantiasa taat kepada Kamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah wa ma lidh dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Khairul Anam atas mau'izah hasanahnya yang tentu dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Acara demi acara telah kita lewati bersama dan tibalah acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata yang saya sampaikan. Semoga acara yang telah berlangsung dengan lancar ini dapat memberikan nilai dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.